Shalom saudara, selamat datang di ibadah online City Church Bali. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Anda pada hari ini di ibadah online seperti ini. Baik Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang akan saya umumkan. Yang pertama, untuk persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur Anda bisa transfer ke rekening gereja di rekening BNI, tertera di bawah ini. Dan juga untuk yang lebih simple lagi, yang lebih mudah lagi, Anda bisa melakukan scan barcode link aja, OVO, GoPay, Dana, dan beberapa platform untuk pembayaran lainnya. Anda bisa lakukan dengan mengklik link barcode link aja. Dan kami juga mengajak Anda semuanya, seberapapun persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur yang Anda berikan, itu sangat membantu pelayanan kami melalui Gereja City Church Bali. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Anda semua, untuk setiap persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur Anda yang Anda sudah berikan untuk pelayanan kita. Baik Bapak, Saudara, saya mengajak Anda untuk semuanya mengikuti doa puasa setiap hari Selasa. Dan biasanya kita lakukan melalui link Zoom. Jadi nanti Anda bisa ikut terlibat di dalamnya. Dan kami akan memberikan link pada sosial media gereja kami. Dan yang berikutnya adalah jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda bisa menelpon atau kontak tim doa kami, nomornya tertera. Anda bisa request doa, minta tolong atau segala macam hal yang Anda gumulkan, Anda bisa request kepada mereka dan tim doa kami akan membantu Anda. Dan untuk kamu yang anak-anak muda, kita ada acara Unlimited Youth setiap hari Jumat jam 7 malam. Sekarang ini kami lakukan secara online dan juga lewat Zoom. Dan lihat di sosial media kami akan membagikan link Zoom-nya untuk Anda. Baik, kami mengucapkan selamat menikmati ibadah dan persekutuan bersama Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Angkatlah tinggi
and wait until the world on earth is done. Watch as the clouds here rise, swing low, lift up the sound as it makes our praise His throne. We sing Jesus, behold the Lord our God, will lead us home. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus. Halo, selamat pagi Sitri Bali. Saya bersyukur pagi hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Pastor Gail yang memberikan kesempatan ini. Saya percaya hari ini sudah dalam keadaan baik-baik semuanya. Tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami sudah merasakan hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, biar kami mendapatkan pewahyuan dari setiap kebenaran yang dibagikan hari ini. Urapi hamba-Mu dan berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami sama-sama akan terus mengalami perubahan dan pertumbuhan dalam iman kami. Roh Kudus memimpin pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, hari ini saya berikan tema khotbah saya adalah mengalami kemenangan. Setiap orang pasti suka mengalami kemenangan. Orang yang mengalami kemenangan itu pasti ekspresinya sukacita, bergembira, senang, happy, wajah berseri-seri. Ya. Sebaliknya kalau kalah, apa yang terjadi? Kita mulai lemah, mulai putus asa, kecewa gitu. Nah, setiap pemenang itu disebut pemenang karena dia sudah melewati yang namanya pertandingan, sebuah perlombaan. Tidak ada seseorang disebut pemenang tanpa dia melewati namanya sebuah perlombaan atau sebuah pertandingan. Nah, kita sebagai orang yang percaya, kita dalam pertandingan iman sampai pada garis akhirnya. Kita ditemui berkenan di hadapan Tuhan dan finish strong sampai akhir hidup kita. Oleh karena itu saya percaya Bapak Saudara yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara tetap percaya janji Tuhan bahwa Dia yang memberikan kemenangan kepada kita. Yesus sudah memberikan kemenangan bagi orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan kita baca dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Paulus berkata bahwa Kristus selalu membawa mereka di jalan kemenangannya. Di jalan kemenangannya, kemenangan Tuhan. Paulus memiliki pengalaman dia memiliki pengalaman bersama Tuhan dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dan Paulus menegaskan bahwa Kristuslah yang membawanya di jalan kemenangannya. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Firman Tuhan ditulis oleh Raja Daud berkata demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Wow, Daud berkata sekarang aku tahu. Ini artinya dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tadi Paulus mengatakan bahwa Tuhan selalu membawanya di jalan kemenangannya. Daud berkata bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang apa? Gilang, gemilang. Di tangan kanan Tuhan.
kemenangan yang gemilang-gemilang itu diberikan bagi saudara, bagi setiap orang yang percaya. Nah, kita harus mengalami kemenangan ini, punya pengalaman dengan Tuhan, melewati setiap pergumulan, masalah, persoalan, tantangan. Tidak segala sesuatunya kita akan dibiarkan lemah, tidak akan dibiarkannya kita lemah. Pasti Dia akan memberikan jalan keluar. Ketika engkau memiliki pergumulan masalah dalam kehidupanmu, engkau akan menemukan jalan keluar dan jalan kemenangan. Percayai Bapak Ibu Saudara, ketika saudara tahu janji Tuhan bahwa Dia sudah memberikan kemenangan yang gilang gemilang ini, saudara harus alami. Saudara harus mengalami sendiri pengalaman kemenangan itu. Sama seperti Rasul Paulus dan juga Raja Daud yang berkata, Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan menuntun kami di jalan kemenangannya. Dia mengalami namanya pergumulan. Mereka mengalami namanya kesukaran. Mereka mengalami namanya mungkin pertandingan iman, peperangan, dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan. Nah, pertanyaannya hari ini adalah yang menjadi perenungan kita, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Bagaimana bisa kita mengalami kemenangan di tengah banyaknya tantangan, di tengah banyaknya persoalan pergumulan dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Ada seorang berkata kepada saya tahu janji Tuhan itu. Tuhan bilang kita lebih dari pemenang. Dia suka ngomong lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tapi ketika diperhadapkan dengan masalah, dengan pergumulan, dengan tantangan, dia mulai ciut imannya. Dan dia mulai bersungut-sungut. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Bagaimana kita bisa memiliki pengalaman kemenangan bersama dengan Tuhan? Ada 2 poin yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah tinggallah di dalam Tuhan. Poin yang pertama saya bagikan, tinggallah di dalam Tuhan. Dengan tinggal dalam Tuhan engkau mengalami kemenangan. Yohanes 15 ayat 4-5 Yesus mengatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, apa arti perintah Yesus tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu? Ini menjadi pertanyaan. Maksud Tuhan itu apa? Dan ada janji Tuhan, kalau kau tinggal dalam aku, minta apa saja, maka kamu akan menerimanya. Dan apa artinya tinggal di dalam Tuhan? Pertama, tinggal dalam Tuhan adalah tinggal dalam firman-Nya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Jadi hal yang pertama, tinggal di dalam Tuhan artinya adalah tinggal dalam firman-Nya. Saudara harus bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Saudara harus membaca firman Tuhan setiap hari. Seorang pemenang di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan yang gilang gemilang tadi. Karena Tuhanlah yang berjanji bahwa bersama Dia kita mengalami kemenangan. Dan firman Tuhan inilah yang menjadi alat untuk kita mengalami kemenangan. Perkatakan firman. Deklarasikan firman, dapatkan pewahyuan dari firman Tuhan, dan itu membangkitkan manusia rohmu untuk percaya akan janji-janji Tuhan. Bapak Saudara, tinggal dalam Tuhan, engkau akan, ketika kau minta, maka kau akan menerimanya. Jadi artinya Bapak Saudara, doa kita, ketika doa kita didasari dengan firman Tuhan. Saya sering melatih diri saya berdoa, bukankah firman-Mu berkata demikian? Dan kita meminta kepada Tuhan. Nah, saya suka terjemahan dalam bahasa Inggris, abide in me. The abide itu melekat sama Tuhan. Tinggal dalam firman-Nya artinya saudara tahu bahwa ini Tuhan, firman Tuhan itu diberikan buat saudara secara personal, secara pribadi. Dan engkau tahu bahwa janji itu kepadamu.
dan engkau berani memperkatakan firman itu, deklarasikan firman itu, pasti saudara mengalami kemenangan. Saudara, firman Tuhan katakan tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja. Mintalah saat ini saudara membutuhkan hikmat, minta kepada Tuhan. Saat ini saudara membutuhkan penghiburan, minta kepada Tuhan. Saat ini saudara sedang lemah, saudara meminta kekuatan. Saat ini saudara sakit, saudara membutuhkan kesembuhan, minta kepada Tuhan. Pakai firman Tuhan, pergunakan firman Tuhan, deklarasikan firman Tuhan. Tinggal dalam Tuhan adalah tinggal dalam firman-Nya. Firman Tuhan ini berbicara kuat secara personal dalam hidup saya, saudara. Ketika saya baca firman, walaupun itu firman dikatakan kepada Yeremia, Yesaya, bahkan di dalam perjanjian lama, tapi ketika saudara baca saat ini, ketika saya baca, saya tahu ini berbicara buat saya. Saya tangkap itu sebagai kebenaran yang memerdekakan saya, dan akhirnya saya mengalami kemenangan. Jadi tinggal di dalam Tuhan adalah tinggal dalam firman-Nya. Apalagi tinggal dalam Tuhan adalah apa? Tinggal dalam hadirat-Nya. Tinggal dalam hadirat Tuhan. The presence of God. Saudara, bukan berarti saudara enggak terus di ruang doa saudara enggak beraktivitas lagi. Hadirat Tuhan saudara bisa rasakan dimanapun saudara berada. Tuhan menginginkan kita tinggal dalam hadirat-Nya. Sebaliknya, iblis berusaha menarik kita keluar dari hadirat Tuhan. Ketika kita memiliki pergumulan, ketika kita memiliki masalah, tantangan, ketika kita dalam kesedihan, ketika kita dalam pergumulan yang berat, kita banyak sekali hal kita pikirkan dan kita nggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Pada saat itu yang kau butuhkan adalah hadirat Tuhan. Masuk ke kamarmu, berlutut menyembah Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Di hadiratnya engkau merasakan damai sejahtera. Di hadiratnya engkau mendapatkan kekuatan. Di hadiratnya engkau merasakan kedamaian yang tidak bisa dunia ini berikan. Ketika engkau dalam hadirat Tuhan, kau pasti memiliki energi dalam manusia, rohmu akan kuat. Ketika kau dalam hadirat Tuhan, engkau akan bisa berani deklarasikan perkataan Tuhan, firman Tuhan dalam hidupmu. Sebagai orang percaya, kita harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, manusia roh kita akan mati, Bapak Saudara. Saudara harus melatih saudara untuk tinggal dalam hadirat Tuhan setiap hari. Rasakan hadirat Tuhan, mulai menyembah Dia, mulai melatih roh saudara untuk berdoa, berbahasa roh, dan sudah melatih saudara untuk berpuasa. Saudara mulai rasakan keintiman dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Saudara akan merasakan hal yang berbeda. Masalah tetap ada. Faktanya adalah saudara masih dalam pergumulan. Fakta yang dihadapi adalah saya kehilangan. Fakta yang saya hadapi, saya lagi sedih. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan penghiburan di hadirat-Nya. Ini saya alami 3 tahun lalu. Ketika suami saya dipanggil oleh Tuhan. Hanya 5 hari sakit, Bapak Saudara. Saudara tahu ketika itu akhirnya kembali ke rumah Bapak. Saya syok, saya kaget. Dan kemudian saya di kamar saya memuji Tuhan. Tuhan katakan, nyanyian apa yang Tuhan saya mau kau berikan nyanyian dalam hatiku. Dan saudara tahu nyanyian apa yang Tuhan berikan di hadirat Tuhan itu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Saya enggak nyanyi yang membuat saya sedih, tapi saya nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Saya menyanyikan nyanyian kemenangan. Saya nyanyikan syukur kepada Tuhan. Pada waktu itu ada kekuatan yang baru dalam turun saya rasakan. Kalau saya masih kuat sampai saat ini dalam perjalanan pertandingan iman ini, itu karena saya selalu merindukan hadirat Tuhan. Saya terus membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Karena di situ saya mendapatkan kekuatan. Di situ saya mendapatkan penghiburan. Orang-orang lain terbatas penghiburannya. Tapi dari Tuhan, saya dapatkan penghiburan yang sejati. Roh Kudus memimpin saya. Roh Kudus memberikan kekuatan. Manusia roh saya bangkit. Jadi
Bagaimana engkau bisa mengalami kemenangan? Hal yang pertama, tinggallah dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan artinya apa? Tinggal dalam firman-Nya. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Dan tinggal dalam hadirat-Nya. Saudara, rasakan hadirat Tuhan setiap hari. Bangun rohmu. Setiap hari bangun tidur, engkau bangun persekutuan dengan Tuhan. Engkau langsung bersujud di kaki Tuhan. Dan mengangkat tangan tanda engkau berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepadamu ketika engkau tinggal di dalam Tuhan. Melewati setiap tantangan, melewati setiap persoalan. Kalau orang bertanya kepada saya, kenapa ibu bisa kuat? Saya katakan, karena saya tinggal di dalam Tuhan. Saya bisa berdiri saat ini memberitakan firman Tuhan kepada Bapak Saudara. Diberikan kekuatan oleh Tuhan karena saya tinggal di dalam Tuhan. Jadi saya mendorong Bapak Saudara. Saya mendorong semua Sitri Bali. Saudara, rasakan hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan kau mengalami ketenangan. Di hadirat Tuhan engkau mengalami kekuatan dari Tuhan. Penghiburan dari Tuhan. Yang tidak kita dapatkan dari orang lain. Tapi dari Tuhan, sumbernya yang tepat itu dari Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan. Yang kedua adalah mendengar suara Tuhan. Wah, Yohanes 10 ayat 27 berkata demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Wah. Saudara, kita semua adalah domba-dombanya Tuhan. Tapi saudara mendengar suara Tuhan. Saudara mengenal suara Tuhan. Suara gembala agung kita. Gembala yang baik, Yesus Kristus Tuhan. Apakah saudara tahu bahwa itu suara Tuhan? Ada banyak suara yang bisa kita dengarkan. Suara kita sendiri, suara iblis yang mengintimidasi. Tapi ada suara Tuhan yang berbicara. Dia mungkin berbicara lewat firman-Nya. Atau mungkin dia berbicara dan memberikan satu perkataan yang menguatkan ketika engkau dalam hadirat Tuhan. Itu lebih powerful daripada beribu kata-kata yang lain. Waktu engkau belajar untuk mendengar suara Tuhan, engkau akan mengalami kemenangan. Daud suatu waktu di saat kejadian di 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5. Daud, Filistin menyerang Kehila dan Kehila dalam kejepit pada waktu itu dan Daud ingin menolongnya. Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Kemudian Tuhan berkata, pergi kalahkan Filistin. Kemudian dia ngomong sama orang-orang yang mengikuti dia. Kita ke Kehila. Orang-orang di situ mulai berbicara. Ada suara-suara yang mengkhawatirkan. Bagaimana kita juga dalam terdesak saat ini. Bagaimana kita berani ke sana untuk mengalahkan Filistin. Kita gak bisa. Kita juga dalam ketakutan. Kemudian Daud bertanya lagi kepada Tuhan untuk mendapatkan konfirmasi. Allah berkata lagi. Pergi. Selamatkan Kehila. Kau akan menang, mengalahkan peperangan dengan Filistin. Akhirnya Daud taat. Daud mendengar suara Tuhan. Kemudian dia taat, dia pergi ke Kehila, mengalahkan Filistin. Daud mengalami kemenangan. Jadi kita mendengar suara Tuhan dan kemudian kita taat. Itulah yang membuat kita menang. Ada begitu banyak khotbah-khotbah yang sudah kita dengar. Setiap minggu mungkin kita mendengarkan khotbah. Kita tahu firman. Kita harus berjalan dengan ketaatan untuk mendapatkan pengalaman kemenangan. Bapak Saudara, mendengar suara Tuhan itu harus kita latih. Kita harus latih manusia roh kita untuk mengendalikan manusia jasmani dan manusia jiwa kita ini, pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran kita akan begitu banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran kita. Tapi ketika kita dalam hadirat Tuhan, roh kita kuat tadi. Kita di hadirat Tuhan, roh kita kuat. Roh kita dihidupkan. Kita punya koneksi dengan surga, mendengar suara Tuhan. Saya suka dengan ketika kita mendengarkan suara radio, kalau radio portable yang lama itu biasanya kita putar. Untuk mendapatkan gelombang yang tepat di FM ataupun AM. Kalau gelombangnya itu gak tepat, suaranya itu berisik, gak jelas gitu, gak clear. Dan kita gak bisa menikmati apa yang dikatakan di radio tersebut.
frekuensinya tidak tepat. Ketika Bapak Saudara satu frekuensi dengan Tuhan, satu frekuensi, saudara bisa dengan clear mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan ketika berbicara, dia juga melihat apakah kita mau taat. Apakah kita sering menunda? Bukankah kalau pagi paling enak kita tidur dan Tuhan bilang bangun, berdoa, dan kita mulai ntar lagi Tuhan, gak taat. Gitu. Ketaatan itu harus dilatih Bapak Saudara. Mendengar suara Tuhan juga harus dilatih. Pada waktu kita mendengar suara Tuhan, kita taat apa kata Tuhan, mendengarkan tuntunannya, sama seperti Daud tadi. Daud mendengar suara Tuhan dan akhirnya dia melangkah. Dia memutuskan untuk pergi. Ada suara-suara yang lain, pengikut-pengikutnya, tapi Daud tetap taat. Dia katakan, saya mau taat apa kata Tuhan. Dan dia mengalami kemenangan. Ada begitu banyak suara-suara mungkin yang saudara dengar ketika saudara dalam pergumulan, masalah, tantangan, khususnya di pandemi saat ini. Saudara banyak mendengarkan suara-suara lain. Saudara, ketika saudara mendengarkan suara Tuhan, saudara jelas apa yang Tuhan katakan. Dari Tuhan itu, ketika saudara mendengarkan dari Tuhan pasti sesuai dengan firman dan itu mendatangkan damai sejahtera. Sesuai dengan firman dan itu pasti mendatangkan damai sejahtera. Itu cara menguji suara Tuhan itu betul apakah itu suara-suara yang lain. Dan satu frekuensi dengan Tuhan akan membuat saudara lebih jelas dan lebih yakin untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Suatu saat ada sebuah kebakaran di California, Amerika. Sebuah apartemen yang tinggi dan kemudian di lantai ke-7 daripada apartemen tersebut ada seorang gadis buta yang terjebak dalam kebakaran tersebut. Dia ada di jendela. Satu-satunya jalan dia diselamatkan adalah dia harus lompat dari lantai 7 itu. Kalau tidak, dia tidak bisa diselamatkan. Dan di bawah, para pemadam kebakaran dan juga polisi sudah berusaha membuat tempat untuk menolong kalau dia melompat dari atas. Suara-suara di bawah berkata, turun, lompat saja, sini kami sudah siap menolongmu. Jangan takut, turun. Dia gak berani Bapak Saudara. Api semakin semakin besar di situ dan dia harus segera lompat. Kemudian papanya datang, bapak anak itu dengan pengeras suara dia memanggil nama anaknya. Turun. Kamu lompat ke sini, papa di sini menunggumu. Jangan takut. Dia mengenal suara papanya. Kemudian dengan refleks dia langsung lompat. Dan akhirnya dia diselamatkan. Dia mendengar suara bapaknya. Mengenal itu suara bapaknya. Dan kemudian dia tahu bahwa itu suara bapaknya ketika dia mengenalnya. Kemudian ketika dia tahu itu suara bapaknya bilang jangan takut, lompat. Dan dia taat. Dia diselamatkan. Tapi saudara, saat ini izinkan Tuhan berbicara kepadamu. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Mulai belajar taat. Taat. Dengar apa yang Tuhan katakan. Itu membuat engkau bisa mengalami kemenangan. Saya juga mau bersaksi Bapak Saudara. Di awal tahun, akhir tahun lalu saya sakit. Kemudian di awal tahun saya melakukan banyak sekali pemeriksaan untuk kesehatan saya. Dan akhirnya di bulan Maret dokter mengatakan kepada saya bahwa saya memiliki penyakit thalassemia. Saya kaget saudara, saya kaget, saya syok. Tapi saya mau mendengarkan apa kata Tuhan. Tuhan, saya mau mendengarkan suaramu. Tuhan katakan jangan takut, saya besertamu. Itulah yang membuat saya kuat sampai sekarang. Sudah 8 bulan jalan, saya tidak mengikuti, tidak transfusi satu kali pun 8 bulan ini. Tidak ada yang penyakit thalassemia yang tidak mengalami transfusi. Harusnya sekali 2 bulan harus transfusi. Saya bersyukur ini karena kekuatan dari Tuhan. Walaupun saya akan terus berusaha untuk menjaga supaya saya jangan transfusi. Saya bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan. Karena saya mendengar suara dari Tuhan. Satu frekuensi dengan Tuhan. Meskipun masalah ada, meskipun faktanya saya sakit, meskipun faktanya saya harus berjuang untuk penyakit ini karena tidak ada obatnya. Tapi ketika kita mendengar suara Tuhan,
saya tetap kuat. Saya katakan, percaya. Aku percaya bahwa Engkau besertaku. Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Saya juga mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mengalami pengalaman kemenangan bersama dengan Tuhan. Alami, engkau harus punya pengalaman di dalam Tuhan. Jadi bagaimana engkau bisa mengalami kemenangan? Satu, tinggallah dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan adalah tinggal dalam firman-Nya dan tinggal dalam hadirat-Nya. Hal yang kedua, bagaimana engkau bisa mengalami kemenangan? Mendengar suara Tuhan. Latih, saudara, telinga rohani saudara mendengarkan suara dari surga. Suara dari Tuhan. Saya mau berdoa, Bapak Saudara, hari ini. Ketika saudara mendengarkan khotbah saya, bagaimana saya mengenal suara Tuhan kalau saya belum percaya kepada Tuhan Yesus? Hari ini saudara yang belum percaya kepada Yesus, saudara gak akan mengenal siapa Tuhan itu kalau saudara tidak percaya, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Saya mau berdoa bagi saudara, supaya saudara hari ini memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Sehingga kau punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga kau bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga engkau bisa terhubung dengan surga. Hanya dalam nama Yesus. Hanya lewat Yesus jalan keselamatan. Mari Bapak Saudara, taruhkan tanganmu di dada dan kita berdoa. Ikuti doa yang saya katakan. Tuhan Yesus, aku bersyukur hari ini mendengarkan firman-Mu. Aku mau menjadi anak-Mu. Aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Masuklah dalam hatiku. Tinggallah dalam hidupku. Tuntunlah aku di dalam jalan kebenaran-Mu. Aku percaya aku diselamatkan. Aku percaya aku diampuni. Aku percaya bahwa aku adalah anak-Mu. Aku percaya aku telah diselamatkan di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saudara adalah milik Kristus. Tidak ada kuasa kegelapan, kuasa apapun yang bisa menggagalkan bahwa engkau bukan milik Tuhan. Engkau adalah milik Tuhan. Percaya itu. Dan saat ini saya mau berdoa bagi Bapak Saudara. Yang saat-saat ini mungkin engkau mengalami pergumulan berat dalam hidupmu. Engkau mengalami kebosanan, suam-suam di masa pandemi ini. Bahkan mungkin saudara sedang mengalami duka cita, mengalami beban yang berat dalam hatimu yang tidak bisa kau ceritakan kepada orang lain. Saat ini waktunya engkau berseru kepada Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan di rumahmu. Rasakan hadirat Tuhan dimanapun kau berada dan saya mau berdoa buat saudara. Saudara angkat tanganmu. Bapa di surga, aku berdoa dalam nama Yesus kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Aku berdoa kepada setiap mereka yang mengangkat tangan, berikan kekuatan yang baru. Firman-Mu hamba sudah sampaikan, mereka boleh mengalami pengalaman kemenangan dalam Tuhan. Ketika mereka tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam firman-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu, dan mereka mendengarkan suara Tuhan. Aku berdoa saat ini, damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memenuhi hatimu. Dan engkau terus akan terkoneksi, terhubung dengan surga, satu frekuensi dengan surga. Aku berdoa dalam nama Yesus, setiap kuasa kegelapan yang mencoba melemahkan engkau dalam situasi yang kau hadapi saat ini, aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau adalah pemenang di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa engkau lebih daripada pemenang. Engkau akan punya pengalaman-pengalaman kemenangan. Setiap umat-Mu saat ini yang mendengarkan khotbah ini yang sedang terbaring sakit, engkau jamah dan berikan kesembuhan saat ini. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Hubungan suami istri dipulihkan, hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Ada pemulihan terjadi. Mereka mengalami kemenangan lewat setiap tantangan, pergumulan, masalah apapun yang dihadapi oleh karena kuasa nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Hamba berdoa untuk Sitri dan Pasar Bali. Engkau memberkati Tuhan gereja ini. Berkati Pastor Gil. Berkati semua penatua, pemimpin-pemimpin di Sitri Bali. Berikan mereka kesatuan hati untuk membangun gereja bersama-sama. Mereka tetap menang lewat situasi seburuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi.
Bapa, kami percaya Engkau punya rancangan yang besar atas gereja ini. Gereja ini akan terus bertumbuh. Gereja ini akan terus memenangkan jiwa-jiwa. Gereja ini akan terus memuridkan banyak orang. Kami percaya oleh karena kuat kuasa-Mu Tuhan. Mereka dimampukan Tuhan untuk melewati setiap musim-musim terberat ini. Kami percaya mereka kuat di dalam Tuhan. Karena mereka memiliki firman Tuhan. Mereka punya hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan mereka mengalami kelegaan dan mereka mendengarkan suara Tuhan. Hamba selesai berbicara. Tapi biar Roh Kudus yang memimpin semua umat-Mu mendengarkan firman Tuhan ini boleh mengaplikasikan dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami mengucap syukur, berkat damai sejahtera dari Tuhan, cinta kasih dari Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memimpin semua hidup Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom keluarga besar Sitri Bali, tiba saatnya kita memasuki doa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita satukan suara kita juga untuk hadirat Tuhan, untuk mendukung setiap pokok-pokok doa kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Bapa untuk apa yang boleh Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, apa yang boleh kami lalui bersama-Mu juga Tuhan Yesus. Kami mensyukuri segala sesuatunya baik suka maupun duka Tuhan. Kami percaya itulah musim hidup kami Tuhan, maka kami berserah ke dalam tangan kasih-Mu Yesus. Bahkan Tuhan kami sudah memasuki bulan yang baru Tuhan, bulan November ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan untuk begitu banyak cerita Tuhan di bulan Oktober yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sukacita Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan apapun yang boleh kami lewati Tuhan di bulan Oktober Tuhan, overcoming ya Bapak, kami percaya Tuhan ada terobosan yang Kau sediakan Tuhan bagi gereja kami Tuhan, gereja Sitri Bali ya Bapak. Dan Bapak kami membawa juga Tuhan Yesus keluarga kami Tuhan, di mana beberapa waktu lalu Tuhan Kau telah Tuhan memanggil Tuhan Pastor Wayan Tuhan. Kami kehilangan Tuhan sosok pemimpin, sosok ayah Tuhan, sosok kerabat ya Bapak, tapi kami percaya Tuhan dia sudah bersuka cita di sisi-Mu Tuhan, dan kami percaya Bapak bahwa dia sudah bersama dengan Engkau Tuhan. Maka biarlah Tuhan kami akan melepaskan dengan sukacita Tuhan, bahkan untuk keluarga Tuhan yang ditinggalkan Tuhan, untuk Mami Gail, Jessica dan Joshua ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau berikan mereka Tuhan sukacita ya Bapak. Biarlah Tuhan segala duka yang mereka boleh lalui Tuhan Yesus akan Kau gantikan dengan sukacita ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Kau tidak pernah Tuhan meninggalkan anak-anak-Mu ya Bapak. Inilah musim hidup mereka ya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan Yesus kami adalah keluarga Tuhan. Maka kami percaya kami akan mendukung Tuhan keluarga kami juga ya Tuhan di dalam Engkau. Biarlah Tuhan kekuatan Tuhan Yesus, penghiburan Kau lipat gandakan bagi keluarga ini ya Bapak. Sehingga ya Bapak mereka tidak merasa kekurangan Tuhan, tapi mereka akan selalu Tuhan merasa berkecukupan Tuhan, bahkan berkelimpahan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak untuk apa yang boleh Kau sediakan bagi mereka Tuhan, untuk apa yang boleh Kau bagikan bagi mereka Tuhan Yesus. Kami boleh melihat Tuhan Yesus kehidupan mereka Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang ke depannya ya Bapak. Bukan hanya kami Tuhan di Sitri Bali Tuhan, tapi juga Tuhan bagi setiap orang di sekitar mereka ya Bapak. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau beserta dengan mereka Tuhan. Kekuatan Tuhan Yesus tidak akan pernah Kau kurangi dalam keluarga ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Sitri Bali ya Bapak. Ya biarlah Tuhan Kau berikan kami kekuatan juga ya Bapak. Kau berikan kami penghiburan ya Bapak. Dan biarlah Tuhan kami semakin ke depannya Tuhan menyatukan hati kami ya Bapak, menjadi satu keluarga yang Kau sempurnakan di dalam Engkau ya Bapak. Dan biarlah Tuhan kami juga bisa melewati setiap musim-musim hidup kami masing-masing Tuhan Yesus bersama-Mu, sebab kami percaya Tuhan kami tidak pernah sendiri Tuhan. Kau tidak pernah melepaskan tangan-Mu daripada kami Tuhan, tapi Engkau selalu menggenggam tangan erat ya Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap yang masih sakit ataupun yang masih bergumul ya Bapa dalam pekerjaan mereka, biar Tuhan Kau memberikan mereka Tuhan Yesus setiap jawaban Tuhan. Kau tunjukkan yang terbaik bagi mereka ya Bapa. Yang sakit Kau pulihkan Tuhan Yesus, yang mencari pekerjaan juga Kau temukan Tuhan dalam pekerjaan yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Kami hanya bisa berserah Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, sebab hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus ada jawaban dan ada jalan ya Bapa. Kami juga percaya Tuhan
bahwa Kau tidak pernah meninggalkan keluarga Sitri Bali ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bagi bangsa Indonesia ya Bapa. Kami memberkati Tuhan pemimpin bangsa kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, dan juga Pak Ma'ruf Tuhan sebagai wakilnya Bapa. Biar Tuhan mereka bisa menjadi orang yang Kau andalkan Tuhan Yesus. Hikmat kebijaksanaan tidak pernah Kau kurangi dari mereka Tuhan, tapi kasih sukacita juga Kau berikan bagi mereka ya Bapa, sehingga mereka Tuhan boleh memimpin bangsa ini Tuhan ke jalan-Mu Tuhan Yesus, dan memimpin bangsa ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak mereka ya Bapa. Dan biarlah Tuhan hidup dan kehidupan mereka Kau berkati Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami sebagai rakyat Indonesia pun Tuhan Yesus lebih bijak ya Bapa dalam menanggapi atau meresponi ya Bapa apa yang terjadi dari bangsa kami Tuhan, sehingga kami Tuhan bukannya bersungut-sungut Tuhan, tapi kami Tuhan akan bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan, sebab kami tahu Tuhan Engkau menyediakan setiap jalannya ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau berkati bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang benar-benar Kau berkati seperti bangsa Israel ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pulau ini Tuhan, Pulau Bali Tuhan, pulau yang sudah memberkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan dari pulau ini ya Bapa akan ada kebangkitan rohani ya Tuhan, akan ada Tuhan banyak anak-anak Tuhan, orang dewasa Tuhan Yesus sujud di altar-Mu ya Bapa, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak lagi Tuhan egois terhadap diri kami sendiri Tuhan, tapi kami mau Tuhan menyatukan hati untuk pulau kami, Pulau Bali ini ya Bapa. Berkati gubernur Tuhan dan jajaran pemimpinnya ya Bapa. Biar Tuhan mereka juga bisa memimpin Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk segala kebijakan-kebijakannya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk apa yang boleh mereka lakukan Tuhan bagi kami yang ada di Bali ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan otoritas Allah juga turut bekerja bagi pulau ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa khususnya untuk kota Denpasar Tuhan, kota yang kami diami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau limpahkan kasih sukacita-Mu Tuhan bagi kami semua yang tinggal di kota Denpasar ini ya Bapa, sehingga kami Tuhan Yesus lebih peka lagi terhadap lingkungan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau limpahkan Tuhan karunia-Mu ya Bapa, bahkan Tuhan sukacita bagi kota ini ya Bapa, sehingga tidak ada lagi keterpurukan Tuhan, tapi kami akan bersorak-sorai oleh karena nama-Mu saja Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya terjadi atas karena kehendak diri-Mu, maka terjadilah Bapa. Musim hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami lewati Tuhan Yesus, apapun yang kami alami Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau merangkul kami Tuhan Yesus, sehingga kami tidak akan pernah jatuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami membawakan Tuhan setiap doa dan syafaat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan ada kemenangan ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, baik saudara, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap Anda dan juga pemirsa yang sudah mengikuti ibadah online Sitri Church Bali pada hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita kali ini, dan saya akan berdoa untuk Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap kasih anugerah yang Tuhan berikan untuk kami pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas berlangsungnya ibadah online Sitri Church Bali ini dengan baik. Dan kiranya Tuhan yang terus memberkati kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apapun yang kau perbuat dan apapun yang kamu rencanakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Right here, right now, this is where praise breaks out.